Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Handriani Hakitano. Kalian bisa panggil Kak Yani, Kak dari Universitas Tadulako di program studi pendidikan kimia. Jadi seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, jangan lupa untuk mengisi absen di Google Form ya, yang sudah disediakan di dalam Google Classroom. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi termokimia. Definisi dasar pada materi ini yaitu membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian konsep sistem dan lingkungan. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam sistem. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reaksi eksoterm. Keempat, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reaksi endoterm. Yang kelima, menuliskan dan menjelaskan persamaan termokimia. Dan yang terakhir, menuliskan dan menjelaskan diagram entalpi energi. Oke, langsung saja kita masuk ke sistem dan lingkungan. Sistem adalah zat atau proses yang sedang dipelajari, atau bagian yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem atau daerah yang membatasi sistem. Jadi lingkungan dan sistem itu berbeda ya. Kalau sistem adalah zat atau proses yang sedang dipelajari, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem ya. Nah, jika ada contoh reaksi antara logam seng dengan larutan asam klorida HCl dalam suatu tabung reaksi disertai dengan munculnya gelembung-gelembung gas. Nah, di sini yang mana yang sistem dan mana yang lingkungan? Oke, Dina. Oke, betul ya. Jadi pada contoh di atas yang menjadi pusat perhatian atau sistem adalah logam seng dan larutan HCl. Sedangkan untuk tabung reaksi suhu dan udara, tekanan udara merupakan lingkungan. Nah, sistem ini dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka yaitu terjadi perpindahan materi dan energi antara sistem dengan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup hanya terjadi perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Dan yang terakhir, sistem terisolasi, tidak ada perpindahan energi maupun materi antara sistem dan lingkungan. Adik-adik bisa lihat pada gambar di samping, di mana ini adalah contoh dari ketiga sistem tersebut. Gambar pertama yaitu gelas kimia ya, di mana gelas kimia ini bagian atasnya itu terbuka, jadi dia adalah sistem terbuka, sehingga akan terjadi perpindahan materi dan perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Dan yang kedua yaitu gambar tabung Erlenmeyer yang atasnya tertutup ya. Di sini akan terjadi perpindahan energi, tetapi tidak akan terjadi perpindahan materi karena di atasnya tertutup. Yang terakhir contohnya itu termos ya. Termos itu merupakan sistem terisolasi, sehingga pada termos itu tidak akan terjadi perpindahan materi dan energi antara sistem dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang membebaskan kalor. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor. Di sini ada gambar contoh dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, di mana yang pertama itu adalah reaksi eksoterm. Adik-adik bisa lihat di sini
kalornya itu dari sistem menuju ke lingkungan, atau kalor dari sistem akan dibebaskan menuju ke lingkungan. Dan gambar kedua yaitu reaksi endoterm, di mana kalor dari lingkungan akan diserap oleh sistem, sehingga delta H-nya akan bernilai positif, sedangkan pada reaksi eksoterm delta H-nya akan bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah suatu persamaan reaksi kimia yang diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Nah, sebagai contoh adik-adik bisa lihat pada gambar di samping, di mana 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O, dan perubahan entalpinya sama dengan negatif 489,6 kJ. Adik-adik ada yang bisa simpulkan dari persamaan termokimia di atas? Oke, Dina silakan. Oke, bagus sekali ya. Jadi seperti yang dikatakan Dina, dari persamaan termokimia di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan 2 mol uap air atau H2O akan disertai pelepasan energi sebesar 489,6 kJ. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagram tingkat energi. Nah, suatu reaksi dapat pula dituliskan berupa diagram tingkat energi untuk menunjukkan nilai perubahan entalpinya. Oke, selanjutnya kakak beri waktu untuk diskusi kelompok ya, berdasarkan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya, dimana itu ada 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan yang berbeda-beda. Kelompok pertama pertanyaannya itu jelaskan perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Bisa didengar kelompok 1? Oke, selanjutnya kelompok 2 akan membahas tentang mengapa reaksi eksoterm perubahan entalpinya negatif dan mengapa reaksi endoterm perubahan entalpinya positif. Bisa dipahami kelompok 2? Oke, selanjutnya kelompok 3 akan memberikan contoh dari persamaan termokimia. Untuk kelompok keempat, pertanyaannya yaitu buatlah diagram entalpi energi dari proses pencairan es batu menjadi air ataupun dari air menjadi es batu. Jadi untuk diskusinya kalian berikan waktu 25 menit. Silahkan kalian berdiskusi di grup WA masing-masing ya. Untuk pertemuan Google Meet ini kita hentikan sejenak selama 25 menit. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan presentasi dari kelompok masing-masing. Oke, selamat berdiskusi ya. Oke, karena waktu 25 menit sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke presentasi setiap kelompok ya. Untuk kelompok 1, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali. Beri aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, kau persilahkan.
Oke, bagus sekali kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Silahkan. Oke, terima kasih kepada kelompok terakhir. Semuanya bagus sekali ya. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, yang pertama perbedaan dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sedangkan pada reaksi endoterm perpindahan kalornya itu dari lingkungan ke sistem. Yang kedua, pada reaksi eksoterm, delta H hasil reaksi lebih kecil daripada delta H reaksi, sedangkan pada reaksi endoterm, delta H hasil reaksi lebih besar daripada delta H reaksi. Yang ketiga, pada reaksi eksoterm, suhu sistem lebih kecil daripada suhu lingkungan, sedangkan pada reaksi endoterm, suhu sistem lebih besar daripada suhu lingkungan. Dan yang terakhir, pada reaksi eksoterm, delta H-nya itu bernilai negatif, sedangkan pada reaksi endoterm, delta H-nya bernilai positif. Yang kedua, mengapa perubahan entalpi reaksi pada reaksi eksoterm bernilai negatif, sedangkan pada reaksi endoterm bernilai positif? Nah, seperti yang sudah diketahui, pada reaksi eksoterm, delta H hasil reaksi lebih kecil daripada delta H reaksi, sedangkan pada reaksi endoterm, delta H hasil reaksi lebih besar daripada delta H reaksi. Jadi berdasarkan dari rumus perubahan entalpi, yaitu perubahan entalpi sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Maka jika entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan atau reaksi endoterm, kan otomatis nilai perubahan entalpinya akan bernilai negatif. Sedangkan jika entalpi produknya lebih besar daripada entalpi reaktan, maka perubahan entalpi akan bernilai positif. Bisa dipahami? Bisa? Oke, bagus ya. Selanjutnya, yang ketiga, jadi untuk penulisan persamaan termokimia itu berdasarkan dari ruas kanan harus sama dengan ruas kiri jumlahnya ya. Selanjutnya pada ruas kanan, bagian ruas kanan diletakkan perubahan entalpi. Lalu wujud gasnya juga disertakan ya. Misalnya dia dalam fase cair atau padat, harus disertakan dalam persamaan termokimianya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Jadi kakak harapkan kepada adik-adik untuk mempelajarinya ya. Oke, jadi marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Dan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.